biar pihak saya aja yang menjelaskan. Materi penyidikan ya, kita bisa sampaikan yang jelas ada beberapa pertanyaan kurang lebih 10 atau 12. Salah satunya apa? Ya pokoknya materi penyidikan kita nggak bisa sampaikan. Ini ITE-nya soal apa aja sih? Gimana? ITE yang di kasus ITE. ITE-nya dugaan tindakan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pas itu misalnya Ibu lagi posting apa atau gimana tentang Ya posting ada statement-statement yang menuduh dugaan fitnah kepada klien kami terkait dugaan tindak pidana pencurian melalui media elektronik. Itulah yang kemudian dilaporkan oleh klien kami, dugaan tindak pidana pencurian yang dialamatkan kepada klien kami. Jadi langkah selanjutnya tadi seperti apa? Itu kita udah klien kami sudah di BAP tadi, undangan klarifikasi. Selanjutnya saksi mungkin dalam minggu depan. Minggu depan Saksi. secepatnya. Selanjutnya minggu selanjutnya kemungkinan terlapor yang akan dipanggil. Artinya udah ada titik terang ya Kak? Oh sudah ada dong, karena jelas Senin, Selasa, Rabu itu saksi-saksi dari saya yang akan dihadirkan. Agenda keterangan saksi. Ya, keterangan saksi. Saksinya ada berapa orang ya? Kurang lebih ada 3 ya. 3, karena kalau mau dihadirkan semua mungkin full ya, karena yang menyaksikan video atau berita dari salah satu media itu kan hampir seluruh masyarakat Indonesia ya. Cuman rekan-rekan yang terdekat saja yang saya hadirkan. soal postingan tadi di screenshot atau ada bukti nggak sih Bu yang dibawa ke sini? Ya, bukti screenshot dari YouTube dan ada juga percakapan WA. Nah, udah di kertas ini. Ya, sudah kami sampaikan ke Ya, yang pada intinya sekali lagi bahwa saya juga meminta saudari AA agar segera kooperatif menyerahkan barang bukti berupa handphone ya yang katanya ada di dia, bisa diserahkan langsung ke penyidik. Nah, tadi sempat ada juga chatnya baru-baru masuk bahwa bagaimana ya barang-barang si Era ini. Saya bilang serahkan aja langsung sama penyidik, kan sudah ditangani oleh penyidik. Untuk kapasitas di luar dari itu bukan ranah saya lagi. Pak tadi kan sempat bilang AA ini membantu mengumpulkan barang bukti, artinya minggu depan AA dipanggil sebagai saksi juga. Oh, dia bukan termasuk saksi saya. Jadi saksinya nanti dihadirkan dari Kakak dituduh memberi uang 25 juta itu gimana? Kok dituduh orang mau membeli, mau berusaha, mau katanya jadi pengusaha kolagen. Ini bukan 125 juta ya angkanya. Saya sebutkan angka yang sebenarnya itu 250 juta, tapi yang dia bayar belum lunas. Lalu tiba-tiba di cancel. Gimana Bang? Kalau misalkan beli mobil harganya 500, kita baru bayar 100, sudah keluar invoice-nya jelas mengatakan dana yang sudah masuk dia dapat ditarik kembali. Yang artinya setiap perusahaan punya prosedur masing-masing. Dan perusahaan saya juga demikian. Tiba-tiba cancel sepihak, gitu kan? Tidak ada permasalahan apapun. Tiba-tiba dituduh mencuri handphone dan kalung. Menipu itu ya konteksnya kalau dia sudah memberikan uang lalu barangnya tidak ada. Bagaimana kita mau memberikan barang kalau dia saja belum melunaskan, malah dia harus payment dong. Gitu. Sebenarnya yang dirugikan sekali adalah saya secara pribadi dan juga perusahaan saya, karena biar bagaimanapun saya juga sudah mengorder sekian, ternyata totonya terpending. Artinya kan nama baik perusahaan saya yang menjadi taruhannya. Seperti itu. Ya, tanya kembali kepada yang menuduh. Nipu dalam artian apa nih? Gitu kan? Katanya mau berbisnis. Katanya mau membeli kolagen. Kalau dananya belum cukup, ya janganlah. Terus untuk dilanjutkan kapan lagi nih? Agenda selanjutnya, tadi saya sudah sampaikan bahwa hari Senin, Selasa, Rabu itu menghadirkan saksi dari saya. Seperti itu. Untuk pasalnya Bang, masalahnya 27A Undang-Undang ITE seperti dalam laporan kemarin. Ancaman maksimalnya 2 tahun. Dan ada tambahan, kalau tuduhannya ada, kan mereka buat laporan tuh juga pencurian. Kalau tidak bisa dibuktikan kan barangnya sudah ada nih, berarti tidak dicuri dong.
Kalau terbukti tidak laporan itu ternyata laporan palsu atau tidak benar adanya, maka akan ada laporan balik selanjutnya. Ya. Pak Ade sendiri diperiksa sudah berapa kali? Ya hari ini. Baru hari ini. Iya, hari pertama. Kita sih. Dan saya sangat berterima kasih memang kepada Kapolri sekali lagi, Kapolri Republik Indonesia, Kapolres Jakarta Selatan, Kapolda Metro Jaya yang telah sigap dan tanggap cepat dalam menerima laporan saya sebagai masyarakat biasa dan memprosesnya dengan cepat, luar biasa. Bang, tadi kan Kade bilang juga ini menyangkut ke perusahaan ya, Bang. Itu bisa dikenakan total kerugian. Nanti penyidik menyimpulkan. Kita sih laporan kita masih dalam pasal yang sama, pencemaran nama baik dalam media elektronik. Ya. Terima kasih. Thank you. Enggak bisa ada. Yuk, Rob. Bang Agam, ada mungkin hari ini agenda ke Polres Selatan dalam rangka apa? Ya, saya mendampingi klien saya untuk memenuhi panggilan undangan dari Polres Jakarta Selatan terkait laporan klien saya yang dibuat pada 12 April kemarin tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik pasal 27A Undang-Undang ITE. Jadi ini kita menghadiri undangan klarifikasinya. Ada sendiri kan tadi di dalam seperti apa Pak? Beberapa pertanyaan. Tidak bisa saya sampaikan berapa pertanyaan, tapi yang jelas berjalan dengan baik lah. Kolagen sih baru ya, karena sebelumnya saya ini berkecimpung di dunia politik. Ya, dari 2015, bahkan transaksinya bukan di angka yang cuma ratusan saja. Miliaran pun ada dan tidak pernah ada masalah. Ini orang datang mau berbisnis kolagen di angka 250 juta tapi dananya baru sekian masuk. Yang harusnya dia harus membayar lagi, tapi mungkin ada kendala atau bagaimana, namun tiba-tiba dilaporkan ke saya sebagai pencurian. Handphonenya, kalungnya, uangnya. Bagaimana uang bisa dikatakan dicuri kalau uangnya itu ditransfer gitu kan? Dan tanggal 5 itu memang si RA ini datang ke kantor untuk mendengarkan penjelasan tentang bisnis kolagen ini. 2 hari saya berikan kesempatan untuk berpikir. Lalu di tanggal 7 dia transfer dana tersebut. Jadi ini ranahnya masuk ke, kalaupun dia merasa rugi ya sudah, silakan dilaporkan. Tapi kan kok di redaksi laporannya kan pencurian. Jadi ya saya kurang ngerti, itu tergantung nanti dari penyidik yang menyikapi kan seperti apa. Jadi ya karena saya dituduhnya mencuri handphone berdasarkan dengan ucapannya menyebutkan nama saya ya, Ade mencuri handphone, kalung, tapi setelah itu beberapa hari kemudian AA membuat pengakuan bahwa handphone dan kalung itu tidak hilang. Kakak, temanmu itu jahat. Dia menyuruh saya untuk memasukkan handphone dan kalung itu ke koper kakak. Tujuannya apa? Gitu. Kalau saya kan seorang pengusaha nih. Kalau dia baru memulai nih, ya biar netizen yang menjawab pertanyaannya. Saya takut, jadi saya sangat takut, psikis saya sangat terganggu karena ketika saya bertemu sama teman-teman saya, mungkin bercanda ya, handphonenya hilang, disimpan tuh jangan sampai hilang, bercanda tapi pasti merusak mental saya, gitu. Jadi handphone dan emasnya itu masih sekarang di AA ini. Kalau emas saya kurang tahu, aku juga nggak tahu ya kalau emas itu asli apa palsu, bukan urusan saya juga, saya nggak pernah tahu juga. Tapi yang jelas AA bilang bahwa handphone itu ada di dia. Dan tadi AA bertanya bagaimana ya barang si RA itu, saya bilang serahkan sama penyidik. Seperti itu. Biar secepatnya clear nih. Nama saya, nama baik saya bisa pulih kembali. Beberapa pekerjaan saya yang tadinya tertunda bisa segera kembali berjalan dengan normal. Ya, sudah kita serahkan tadi ada beberapa screenshot dari tampilan YouTube, juga ada transkrip dari video YouTube, juga ada bukti chat pengakuan dari salah satu terlapor bahwa barang yang dituduhkan diduga dicuri oleh klien kami itu sudah ketemu, tidak hilang, artinya tidak hilang. Itu aja. Tapi YouTube sama chat itu tahun berapa sih?
Baru tahun bulan ini, bulan April 2024. Di YouTube-nya Salah satu di akun YouTube. Saya sudah periksa lagi-lagi saya baru-baru saja datangi dokter psikolog ya, psikiater juga. Dan memang saya sangat terganggu psikisnya lagi gitu. Karena beberapa tahun lalu juga dituduh, sekarang terjadi lagi seperti itu. Mental saya benar-benar rusak jadi dibuatnya. Karena ketika saya berhadapan dengan teman-teman mungkin niatnya bercanda tapi kan masuk lagi ke hati saya. Oh, bisa-bisa orang-orang ini merasa tidak aman, ada saya di sampingnya. Seperti itu, dan saya sangat meminta pihak kepolisian segera bertindak cepat untuk mengatasi masalah ini gitu. Sampaikan lewat keterangan bahwa memang mental dan psikisnya klien kami terganggu akibat adanya pemberitaan tersebut. Disampaikan secara lisan. oh disampaikan tapi nggak dalam laporan. Tidak ada bukti khusus bahwa dari dokter atau pihak rumah sakit, tapi hanya disampaikan secara lisan. Kalau untuk RA sendiri sih saya tidak akan membuka komunikasi di luar ya. Nanti biar pihak penyidik saja yang memproses. Kalau untuk AA saya ada komunikasi sampai hari ini terkait barang RA itu ya, mau dikemanakan ya saya bilang silakan berikan kepada penyidik. Ya kan tinggal kita tunggu nih laporan yang RA buat tentang pencurian yang ternyata handphonenya ada. Ya, seperti itu. Jadi hubungan sama AA sudah membaik. No comment deh kalau soal itu. Ya harapannya nggak untuk kelanjutan di Polres ini seperti apa? Harapannya semoga terlapor ya segera mendapatkan jeratan hukumnya sesuai dengan pasal yang dilaporkan ya, seperti itu. Karena benar-benar nama baik keluarga saya, nama baik saya, pekerjaan saya benar-benar sangat terganggu. Gitu sih.